Puji Tuhan, Shalom. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita pergunakan baik-baik untuk kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita boleh menikmati lawatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kusembah hanya Yesus. Puji Tuhan. Yang kusembah hanya Yesus. Yang
anugerah-Mu yang luar biasa. Kami ada lagi saat ini semua karena berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan beribadah kepada Engkau. Kami minta kekudusan daripada Engkau ya Tuhan. Kami minta kelayakan diri padamu ya Tuhan, agar supaya kami layak mempersembahkan pujian kepadamu Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah kami, Raja kami, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih. Semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melayangkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Dia baik, Dia ajaib, Dia luar biasa di dalam hidup kita. Dimuliakan, ditinggikan. Kasih Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Ditinggikan
sungguh ajaib karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib karya-Mu. Ku sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib karya-Mu, haleluya, haleluya. Ku sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak Dia Allah yang layak kita muliakan, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang mulia. Puji Tuhan bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Puji Tuhan. Ini pujian kami kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang layak terima kepujian.
kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja di tempat ini, memulihkan setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar firman itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Mari kita berdiri sama-sama semua. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Ada tiga hal yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, dan juga pun kepada kita semua. Yang pertama, supaya kerajinan jangan kendor. Yang kedua, roh harus tetap menyala-nyala. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Ya, saudara, yang pertama kita akan berbicara daripada kerajinan. Ya, saudara, firman Tuhan bilang dalam Amsal pasal 10 ayat 4, tangan orang rajin menjadikannya kaya. Ya, saudara, kalau orang rajin membaca pasti akan menjadikannya pintar. Ya, kalau orang rajin berolahraga akan menjadikan tubuhnya sehat, ya, kuat. Kalau orang rajin berbuat baik, pasti juga dia akan banyak merasakan kebaikan, ya, dari orang banyak. Kalau orang rajin berdoa, pasti akan ada banyak berkat baginya, saudaraku, ya. Nah, saudaraku sekalian, saat ini saya ingin berbicara dari hal kerajinan rohani, ya. Kerajinan rohani mencakup kerajinan berdoa, kerajinan beribadah, kerajinan membaca Alkitab, kerajinan melakukan firman Tuhan, kerajinan berkorban, dan sebagainya. Itulah kerajinan rohani. Nah, saudaraku sekalian, dalam kerajinan rohani ada banyak hal yang kita dapatkan, saudara, ya. Kita rajin berdoa saja, pasti saya katakan tadi ada banyak berkat. Coba kita lihat contohnya, saudara, ya. Daniel, dikatakan dia ada 3 kali berdoa dalam 1 hari. Nah, karena Daniel ini rajin berdoa, dia diberkati oleh Tuhan sekalipun dia ada di Babilonia. Ya, dia diangkat oleh raja, diberikan jabatan yang strategis, yang luar biasa, saudara, ya.
dan diberikan kekayaan juga oleh raja Babel pada saat itu, saudara. Karena saya percaya Daniel senang berdoa, suka berdoa, rajin dia berdoa, ya. Karena dia rajin berdoa, Tuhan memberkati dia. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang rajin berdoa pasti ada banyak berkat. Bukan saja berkat yang berhubungan dengan jasmani, materi lahiriah, tetapi terutama berkat-berkat yang berhubungan dengan kekayaan rohani, saudaraku sekalian, ya. Saudaraku, kalau orang rajin berdoa, bukan cuma dia banyak berkat, tetapi dia akan menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh dalam menghadapi kesulitan, ya. Kita lihat saja Nabi Ayub, ya, seorang yang senang berdoa, seorang yang rajin berdoa. Ketika datang cobaan di dalam dirinya, saudara, dia tetap dapat menghadapinya, ya. Bahkan kalau kita ingat bagaimana penderitaan, tantangan, cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub begitu berat sekali, ya, dengan penyakit yang luar biasa, ya. Dia menghadapi seperti kegagalan, saudara. Usahanya mengalami tantangan yang begitu berat, ya. Kambing dombanya, ya, ada yang dicuri orang, ya, anak-anaknya meninggal dan sebagainya. Istrinya juga meninggalkan dia. Banyak penderitaan dialami oleh Ayub, tetapi Ayub bisa menghadapinya. Dia bisa melewati itu dengan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia rajin berdoa. Jadi orang yang rajin berdoa adalah orang-orang yang tangguh menghadapi setiap cobaan, penderitaan yang datang di dalam dirinya, ya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, ya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 saya dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wow. Kerajinan rohani, kerajinan di dalam Tuhan tidak pernah akan menjadi sia-sia. Ada pahala, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kerajinan lahiriah, kerajinan jasmani, saudara, kita mendapatkan kekayaan materi, ya, kita hanya bisa menikmati itu selama kita berada di dunia ini, saudara, ya. Setelah kita tidak ada lagi dalam dunia ini, setelah kita mati, tidak ada yang kita bawa, ya. Sehingga kerajinan lahirnya itu akan menjadi sia-sia karena kita nggak bawa ketika kita mati, saudara, ya. Tetapi kerajinan rohani, saudara, firman Tuhan bilang tidak akan menjadi sia-sia. Kekayaan-kekayaan rohani yang kita kumpulkan selama kita ada dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau kekayaan jasmani, materi masih bisa dicuri orang, ya, tetapi kekayaan rohani tidak akan pernah dicuri orang, ya. Kekayaan-kekayaan rohani kita tersimpan dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Apa yang kita tabur, ya, di dunia ini, kita akan tuai dalam kerajaan surga, ya. Ya. Kita menanam, ya, hal-hal rohani,
hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kak, kita akan menuai, saudara, ya. Istilah kata kita sedang menabung. Selama kita dalam dunia ini, kita menabung, ya. Jadi bukan hanya hal lahiriah, ya, yang dikatakan kita bisa berinvestasi, ya. Bukan cuma uang yang bisa kita tabung, tetapi justru yang paling penting, saudaraku sekalian, kita harus investasi dalam hal-hal rohani, ya. Dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebab itu Tuhan bilang, janganlah kerajinanmu kendor, ya. Banyak anak-anak Tuhan kerajinannya kendor, terkadang hanya gara-gara masalah sepele, ya. Salah paham dengan sesama anggota jemaat, kerajinannya bisa kendor datang beribadah, ya. Salah paham dengan majelis jemaat, salah paham dengan pendetanya, bisa menjadi kendor datang beribadah, saudara, ya. Kadang-kadang masalah sepele membuat anak-anak Tuhan bersungut-sungut dan menjadi kendor kerajinannya untuk bersekutu dengan Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Terkadang juga masalah, tantangan, penderitaan bisa membuat anak-anak Tuhan bersungut-sungut, ya. Doa yang belum terjawab bisa membuat anak-anak Tuhan bersungut-sungut dan kerajinannya menjadi kendor, saudaraku sekalian, ya. Kita lihat bangsa Israel, ya. Kalau karena nggak ikut maunya, ya. Mereka mau makan daging, nggak ada daging, ya. Seperti di Mesir, ya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Saudaraku sekalian, terkadang anak-anak Tuhan kalau nggak ikut maunya, bersungut-sungut kepada Tuhan, kerajinannya menjadi kendor, saudaraku sekalian. Sebab itu firman Tuhan tidak salah, ya, datang mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan hendak kerajinanmu kendor. Barangkali jemaat Tuhan yang ada di rumah pada waktu itu juga kerajinan mereka barangkali mulai menurun, kerajinan mereka mulai merosot, mulai kendor, sehingga Tuhan berbicara melalui Rasul untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di sana, jangan kerajinanmu kendor. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan bagi anak-anak Tuhan, ya. Dunia sedang diuji dengan persoalan wabah yang begitu dahsyat, saudara, ya, yang menimbulkan banyak kematian, bahkan berdampak pada perekonomian dan sebagainya, saudara, sehingga begitu banyak, saudara, usaha-usaha yang ditutup, banyak orang yang kehilangan lapangan kerja, dan anak-anak Tuhan pun tidak lepas, ya, kena dampaknya, saudaraku sekalian. Nah, ini menjadikan sebuah tantangan, ya. Apakah kerajinan kita sebagai anak-anak Tuhan akan tetap di dalam Tuhan, atau kerajinan kita menurun gara-gara penghasilan tidak ada lagi, ya, gara-gara pemasukan tidak ada lagi. Firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetap berdoa, ya. Bersukacitalah senantiasa, saudara. Ini adalah
motivasi, kekuatan yang firman Tuhan berikan dalam diri kita untuk menghadapi banyak pergumulan, saudara ya. Supaya kita tetap bersyukur apapun yang kita hadapi. Jangan kerajinan yang mengendor, saudara ya. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Ini adalah hari-hari ujian bagi anak-anak Tuhan. Hari-hari pemurnian iman anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu hari apa Tuhan datang. Yang pasti Tuhan itu akan datang, dan tanda-tanda zaman ya sudah ada mengisyaratkan bahwa kita sudah ada di paling ujung daripada akhir zaman ini, saudara ya. Sebab itu mari saudara kita tingkatkan kerajinan kita ya. Jangan menurun kerajinan kita di dalam Tuhan. Jangan merosot kerajinan kita bersekutu dengan Tuhan ya. Bahkan mari kita mau tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan ya. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita tingkatkan saudara ya. Sebab tidak pernah akan sia-sia ya usaha kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang tidak pernah akan sia-sia. Ada janji Tuhan yang indah, yang luar biasa ya. Mahkota kehidupan akan Tuhan berikan bagi siapa yang menang ya. Bagi siapa yang berhasil, yang bertahan di dalam Tuhan, yang setia di dalam Tuhan, akan menerima mahkota kehidupan, akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kerajaan surga. Sebab itu mari kita bertahan dalam penderitaan, terus berjuang, tetap rajin ya dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kedua tadi dikatakan ya, biarlah rohmu menyala-nyala ya. Jangan padamkan roh ya. Semangat kita jangan sampai padam, saudara. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan ya. Di tengah-tengah kita menggiatkan diri di dalam Tuhan. Jangan padamkan rohmu ya. Jangan hilang semangat ya. Jangan masalah sepele membuat semangat kita turun ya. Tetapi biarlah saudara, tantangan apapun yang datang dalam diri kita, menjadikan itu sebuah motivasi untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin saudara. Tetap semangat sekalipun apa yang datang dalam diri kita ya. Hari-hari ini banyak peristiwa yang terjadi saudara ya. Gempa bumi, banjir, tanah longsor ya. Dan ketika itu datang secara tiba-tiba menimpa manusia saudara. Kalau itu menimpa kita sebagai anak Tuhan, apa respon kita? Bagaimana keadaan kita? Akankah kita mampu bersyukur? Akankah kita mampu menerimanya dengan sukacita? Akankah kita tetap rajin di dalam Tuhan? Inilah sebuah tantangan bagi anak-anak Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, Tuhan luaskan untuk memurnikan iman anak-anak Tuhan. Sebab itu tetap saudara ya, semangat menyala-nyala di dalam Tuhan ya. Karena firman Tuhan bilang, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya ya. Orang yang berapi-api di dalam Tuhan sanggup memikul beban apapun yang datang dalam dirinya saudaranya. Yang ketiga, dia bilang layanilah Tuhan. Wah, ini satu yang sangat indah sekali ya.
melayani Tuhan, hal yang sangat indah, ya. Kalau dulu-dulu orang yang melayani raja, yang melayani di istana, itu sudah merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka, merupakan satu kesukaan di hati mereka mendapat kesempatan melayani di istana, melayani raja, saudaraku. Nah, kita diberikan kesempatan untuk melayani raja di atas segala raja, saudara ya. Kita diberikan kesempatan melayani, sekali lagi, raja di atas segala raja, Allah yang maha besar, yang luar biasa, ya. Kita melayani Tuhan, berarti kita harus tunduk kepada Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan berarti kita kerja buat Tuhan, ya. Pujian mengatakan, ya, kerja buat Tuhan terlalu manis, ya, terlalu manis, ya, bekerja buat Tuhan. Tuhan yang menyediakan upah bagi kita yang mau melayani Tuhan. Ada begitu luas sekali pelayanan itu, saudara ya. Melayani Tuhan itu ada begitu banyak, ya. Ada banyak hal yang kita bisa buat, yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan, saudara ya. Kita datang aja bersih-bersih di gereja, itu sudah kita melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan sangat luas. Mari saudaraku sekalian, kita mau belajar melayani Tuhan dan setia melayani Tuhan, ya. Saudara, hari-hari ini kita lihat hari-hari yang penuh dengan tantangan bagi umat manusia, bahkan bagi anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita mau kembali kepada firman Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita akan 3 hal ini, ya. Jangan kerajinanmu kendor, ya. Rohmu tetap menyala-nyala, jangan padamkan rohmu, ya. Semangatmu di dalam Tuhan biarlah tetap berapi-api, ya. Dan tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi tetap melayani Tuhan. Apapun tantangan yang datang, apapun pergumulan yang datang, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, sehingga berkat Tuhan, janji Tuhan menjadi bahagia dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, renungan firman saya tibakan di sini.